Salam pembaharuan, saudara. Masih ingatkah pidato Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR tentang bahayanya politik identitas? Presiden Jokowi mengatakan, "Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial." Petikan pidato Joko Widodo di atas merupakan bentuk keprihatinan dari kita semua bahwa di negeri ini ternyata masih adanya upaya mendapatkan kekuasaan dengan jalan yang destruktif, cara yang benar-benar merusak kerukunan dan keberagaman kita sebagai bangsa. Apa yang dilakukan Jokowi di atas merupakan peringatan yang sangat keras kepada elit-elit politik, karena apa yang dilakukan hanyalah akan membuat demokrasi di negeri ini tidak akan pernah dewasa. Ternyata pidato Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR tentang bahayanya politik identitas ada yang merasa tersinggung. Ya, siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan? Demi membela Anies Baswedan, pengamat politik Rocky Gerung menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini diakui memiliki kepemimpinan yang tidak berdasarkan politik identitas. Hal itu disampaikan seusai membaca hasil survei yang dikeluarkan Ide Cipta Research and Consulting atau ICRC. Menurutnya, hasil survei menunjukkan kepuasan kinerja Anies Baswedan Rizapatria tidak terukur politik identitas. Dari hasil survei itu, Rocky Gerung menyimpulkan bahwa masyarakat DKI Jakarta telah menilai kepemimpinan Anies Baswedan tidak lagi berkaitan dengan politik identitas, namun di luar itu. Oleh karena itu, Rocky Gerung menyebut hasil survei itu seolah membantah tudingan politik identitas yang kerap kali dituduhkan kepada Anies Baswedan. Rocky Gerung menyebut kepemimpinan Anies Baswedan tidak lagi berdasarkan politik identitas. Selebihnya itu adalah karena prestasi. Jadi ini yang menunjukkan bahwa politik identitas yang sering diajukan kepada Anies itu tidak berlaku karena DKI rasional, kata Rocky Gerung. Apa Rocky Gerung lupa? Bahwa Anies bisa jadi gubernur DKI karena hasil permainan politisasi SARA dan politik identitas? Atau Rocky Gerung sengaja menutupi borok Anies yang akrab dengan politik identitas? Sementara itu, dari survei yang dilakukan Populi Center pada 2017 lalu, 17% warga DKI Jakarta mengaku khawatir dengan semakin memanasnya isu SARA selama Pilkada DKI Jakarta. Isu SARA yang beredar, mulai dari himbauan untuk tidak memilih calon muslim hingga tidak mensolatkan jenazah, sudah menjadi rahasia umum bahwa Anies Baswedanlah ada di balik semua itu. Jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, isu politik identitas terus bergulir hingga suasana cukup memanas. Ya, tipikal masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang masih lekat dengan isu agama dan juga isu SARA. Anies Baswedan membakar itu semua dengan tameng. Stigma di masyarakat ditumbuhkan melalui berbagai pidato dan bahasa yang blunder. Kini, di 2022, Anies Baswedan telah menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta melalui jalur politisasi tersebut. Walau ditinggal oleh tandemnya yang kini menjabat sebagai menteri, Anies Baswedan terus bekerja sebagai gubernur dengan berbagai terobosan. Sayangnya, terobosan dan gebrakan yang dilakukan untuk program kerja selalu menuai kritik dan kontra. DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan indeks demokrasi terbaik di Indonesia versi BPS. Apakah artinya Anies Baswedan telah berubah?
mengusung isu SARA jadi pemimpin yang demokratis? Kita lihat saja. Sentimen SARA yang ditinggalkan Anies Baswedan telah melekat pada masyarakat dan menjadi stigma. Walau pilkada telah berlalu, hal ini tidak lantas hilang. Banyak korban atas peristiwa itu, baik langsung ataupun tidak langsung. Pilkada 2017 harusnya menjadi evaluasi dan refleksi ke pemerintahan Anies. Bukan hanya baru satu kali ini, Anies Baswedan membangkitkan isu SARA dan mengundang pecah belah antara masyarakat. Yang sedang hangat saat ini, Anies mengganti 22 ruas jalan di Jakarta pada 20 Juni 2022. Pada 22 Juni tahun 2022, 22 nama jalan tersebut resmi telah diganti dan penggantian 20 nama jalan tersebut diambil dari toko Betawi. Anies Baswedan mengatakan bahwa hal ini adalah sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap tokoh Betawi. Ia juga berharap jasa tokoh-tokoh tersebut dapat dikenang, terutama untuk generasi muda. Selain ruas jalan, ada juga gedung, kampung, dan zona yang diganti namanya dengan tokoh Betawi. Masalah pun muncul ketika penggantian nama jalan di Jakarta ternyata berdampak pada perubahan administrasi warga setempat, khususnya alamat yang ada di KTP. Dirjen Dukcapil mengatakan, warga yang tinggal di ruas jalan yang namanya diganti harus mengganti data kependudukannya. Walaupun tidak dipungut biaya, warga akan tetap rugi karena harus meluangkan waktu, tenaga untuk mengganti KTP dan identitas lainnya yang mencantumkan alamat. Kasubdit STNK Korlantas Polri mengatakan, awalnya warga harus mengganti KTP dulu untuk menyesuaikan nama jalan yang baru, lalu baru dokumen kendaraan STNK dan BPKB diwajibkan untuk diubah juga. Dukcapil dan Polri hanyalah menyesuaikan aturan dokumen dengan kebijakan, karena data wilayah berimplikasi dengan perubahan data administrasi kependudukan. Ini baru dua instansi yang berhubungan, belum lagi BPJS, paspor, dan dokumen-dokumen lainnya.